Halo, perkenalkan, saya Nathan Miguel Rafael Simorangkir dengan NIM G002329 dari kelompok A4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ibu hamil. Saya menjelaskan ini guna untuk mengerjakan inhal anatomi 2.1. Baik, langsung saja dimulai. Nah, yang pertama, pada pemeriksaan ini yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina antara lain yaitu pemeriksaan pelvimetri. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur ukuran pelvis wanita. Ukuran pelvis yang cukup besar akan memungkinkan, ibu dapat melahirkan secara pervagina. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan pelvic ultrasound. Nah, pemeriksaan pelvic ultrasound ini dilakukan untuk memeriksa posisi-posisi uterus dan pelvic organ. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan papan vagik. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur ukuran vagik wanita. Vagik yang cukup besar akan memungkinkan ibu dapat melahirkan secara pervagina. Nah, untuk gambar yang saya tunjuk ini ialah ukuran pelvis yang normal ya. Ini ada pelvis major, nah yang ini pelvis minor. Nah, untuk mekanisme pengurusan transvaginal ultrasound itu dia yang seperti ini. Jadi nanti transducer drusternya itu dimasukkan ke dalam vagina. Setelah itu mulai diukur. Nah, sedangkan untuk yang yang pelvimetri ini dia nanti mencolokkan ke dalam vagina itu seperti ini, lalu diukur. Hmm, Selanjutnya ada bidang-bidang HOTS yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan itu antara lain yang pertama ada ukuran pelvis. Nah, ukuran pelvis yang cukup besar akan memungkinkan ibu dapat melahirkan secara vagina. Nah, posisi uterus, yang kedua ada posisi uterus. Nah, posisi uterus yang tepat akan memungkinkan, ibu dapat melahirkan secara pervagina. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada posisi pelvic organ. Nah, posisi pelvic organ yang tepat akan memungkinkan, ibu dapat melahirkan secara pervagina. Nah, yang terakhir adalah ukuran vagik. Nah, ukuran vagik yang cukup besar akan memungkinkan ibu dapat melahirkan secara pervagina. Nah, ini ada gambar untuk mekanisme-mekanismenya. Next. Nah, ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina itu antara lain yaitu adalah ukuran pelvis yang cukup besar. Nah, terus yang kedua itu posisi pelvis organnya yang tepat. Yang ketiga, ukuran vagik yang cukup besar. Eh, yang keempat ada posisi uterusnya yang tepat. Nah, ini ini ada gambar eh, untuk posisi yang normal yaitu ada kolonnya di sini, uterusnya di sini, bladarnya di sini, terus ada pelvic floor muscle-nya di sini, uretranya di sini, vaginanya di sini dan di sini rektum. Nah, ini juga salah satu contoh yang normal ya di sini. Nah, terlihat di sini posisinya ini seperti ini ya. Nah, pada yang dia eh, yang tidak normal versi antevertebrate dia itu eh, uterusnya ini agak turun dia. Nah, ini ada gambar yang normalnya kan. Nah, dia antevertebrate ini dia uterusnya agak turun. Nah, sedangkan retrovertebrate, nah untuk gambar yang uterus normalnya seperti ini, dia ini agak agak sedikit naik dia ke sini. Itu yang apa? Yang membuat dia tidak normal. Nah, terus ada yang retroflexed. Nah, ini dia yang harusnya seperti ini normalnya, dia menjadi melengkung seperti ini, seperti pada gambar ini. Nah, terus ada juga contoh eh, pada vagina normal itu dia yang seperti ini. Namun ini ada satu contoh yang tidak normal yaitu dia itu uterinnya itu prolaps.
Sekian untuk penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.